Seorang pengusaha kaya raya pulang ke rumah besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan hati muram, dan aku benar-benar tidak percaya pada apa yang dilakukan Nabila Sariwulandari kepada keempat anakku. Di halaman rumput ia menyemprotkan air dari selang air keempat bocah laki-laki yang berlari tanpa alas kaki di atas rumput, kuyup, menjerit kegirangan, tertawa lepas seperti belum pernah kulihat sebelumnya. Dan aku, Dimas Arya Pratama, terpaku tak sanggup melangkah karena pemandangan itu. Sama sekali tidak masuk akal dalam kenyataan yang selama ini ku kenal. Anak-anakku tidak pernah tertawa seperti itu, tidak pernah berani berlari telanjang kaki di rumput, tidak pernah berteriak bahagia seolah dunia milik mereka. Apalagi membiarkan orang mendekat tanpa mengeluh, menangis, atau kabur masuk ke dalam rumah. Sejak Ratih Ayu Maulida pergi, sejak ia membawa koper dan menghilang tanpa menoleh, empat anak itu berubah menjadi bayangan-bayangan sunyi yang nyaris tak mengangkat mata saat aku pulang, makan dalam diam, tidur terlalu cepat, seakan lupa bagaimana rasanya menjadi anak sungguhan. Aku sudah mencoba segalanya. Menyewa 3 pengasuh anak berbeda selama 5 bulan terakhir, membeli mainan mahal, konsol game, sepeda baru, apapun yang mungkin memancing senyum dari wajah-wajah kecil yang lelah itu, tetapi tak ada yang berhasil, tak ada yang berubah. Dan jauh di dalam hati aku tahu masalahnya bukan pada barang-barang. Masalahnya adalah aku tak tahu bagaimana menjadi ayah. Sendirian, tak tahu cara mengobrol, memeluk, hadir sungguh-sungguh ketika pikiranku selalu melayang ke kantor di SCBD Sudirman, Jakarta, ke kontrak-kontrak, ke rapat tanpa ujung yang menguras sisa tenaga. Namun sekarang, tepat di saat aku menggenggam tas kerja kulit dengan telapak berkeringat dan seluruh tubuh ngilu oleh lelah, keempat anakku berlari berputar-putar di halaman, basah total, kaos menempel di badan, rambut meneteskan air, telapak kaki mereka tenggelam di rumput yang licin, dan mereka tertawa, tertawa sungguh-sungguh, dengan suara nyaring yang hanya dimiliki anak-anak yang benar-benar bahagia. Dan yang membuat semua itu terjadi adalah perempuan yang baru 3 hari kupekerjakan, Nabila Sariwulandari, yang datang dengan riwayat sederhana tanpa referensi penting dan tanpa pengalaman di rumah besar. Tetapi menatapku dengan ketegasan aneh lalu berkata ia bisa merawat anak-anak karena sejak kecil ia membesarkan 5 adik seorang diri setelah ibunya jatuh sakit. Saat itu ia membelakangiku, memegang selang air dengan kedua tangan, membidikan semprotan ke anak-anak yang melompat menghindar sambil berteriak kepadanya. Semprot lagi, dan ia tertawa bersama mereka, dengan keluasan yang rasanya mustahil. Seolah sudah mengenal mereka bertahun-tahun, seolah tahu persis apa yang mereka butuhkan tanpa perlu bertanya. Hingga sesuatu yang asing naik memenuhi dadaku, campuran lega, rasa bersalah, dan sedih yang besar karena aku tak pernah mampu melakukan itu. Tak pernah bisa meringankan beban di pundak anak-anakku sendiri. Tak pernah sanggup mengubah rumah ini menjadi tempat mereka boleh sekadar menjadi anak. Pelan-pelan aku meletakkan tas kerja kulit di lantai tanpa suara. Lalu tetap berdiri di sana, menatap semuanya seperti sedang menyaksikan hidup orang lain, seolah adegan itu bukan bagian dari kenyataanku. Dan baru ketika yang paling kecil dari keempat anak itu, Rafli Aditya Pratama, tersandung kakinya sendiri dan jatuh terduduk di rumput basah. Aku, Dimas Arya Pratama, merasa napasku kembali ke paru-paru, karena alih-alih menangis, berteriak, atau membuat keributan seperti biasanya setiap kali ia jatuh, Rafli justru mengangkat wajahnya, menatap Nabila Sariwulandari, lalu tertawa semakin keras seolah-olah terjatuh adalah hal terlucu di dunia. Nabila menjatuhkan selang air ke rumput dan berlari menghampirinya dengan tangan terbuka, berjongkok di depan anak itu dan bertanya dengan lembut apakah ia terluka, dan Rafli menggeleng dengan kepala basah sambil terus tertawa, sehingga Nabila mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Tetapi bukannya menerima uluran itu, Rafli justru menarik lengan Nabila dengan kuat hingga ia kehilangan keseimbangan dan jatuh duduk di rumput di sampingnya. Dan ketiga anak lainnya melihat kejadian itu lalu menjerit kegirangan, berlari menghampiri mereka dan menjatuhkan diri ke atas Nabila seolah itu permainan yang sudah direncanakan. Hingga tiba-tiba Nabila Sariwulandari berada di tengah halaman yang kuyup dengan 4 anak menempel padanya. Semuanya tertawa, semuanya memeluknya, seakan-akan dialah orang terpenting di dunia bagi mereka. Mataku terasa panas dan tenggorokanku mengencang oleh sesuatu yang selama ini selalu kutelan kembali. Tetapi kali ini aku tak mampu menahannya karena untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan aku melihat anak-anakku benar-benar bahagia. Dan aku tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan itu. Aku bukan penyebab senyum-senyum itu. Aku bukan ayah yang mereka butuhkan, melainkan seorang perempuan asing yang baru 3 hari masuk ke hidup kami dan mampu melakukan dalam hitungan menit apa yang tak mampu kulakukan selama berbulan-bulan. Aku melangkah mundur,
Ingin menghilang sebelum ada yang melihatku, tetapi sudah terlambat karena Gilang Rizky Pratama, anak keduaku, mengangkat kepala basahnya dan melihatku berdiri di sana dengan jas kusut dan dasi miring. Dan senyumnya lenyap seketika seolah kehadiranku memecahkan sesuatu. Seolah kebahagiaan hanya bisa ada ketika aku tidak berada di dekat mereka. Nabila menyadari perubahan itu, menoleh dan melihatku, lalu berdiri dengan cepat sambil mengusap tangannya pada rok yang basah. Wajahnya sedikit memerah, dan aku melihat di matanya kekhawatiran seseorang yang merasa telah berbuat salah, yang takut akan dimarahi atau dipecat karena melampaui batas. Ia membuka mulut untuk bicara tetapi aku mengangkat tanganku perlahan, menggeleng, dan berkata dengan suara lebih pelan dari yang kumaksudkan agar ia tidak berhenti. Membuatnya terdiam kebingungan, lalu aku mengulanginya dengan sedikit lebih tegas agar ia terus bersama anak-anak, dan aku melihat wajahnya mengendur, bahunya turun, ia mengangguk pelan lalu kembali tersenyum, menoleh ke anak-anak dan bertanya siapa yang ingin disemprot air lagi. Dan keempat anak itu berteriak bersamaan mengiyakan, termasuk Gilang, sehingga Nabila kembali mengambil selang air dan menyemprotkan air ke mereka. Sementara aku berdiri beberapa detik lagi hanya untuk mengamati, merasakan kekosongan besar di dadaku dan beban menyakitkan karena sadar telah gagal sebagai ayah, telah membiarkan kesedihanku sendiri menelan masa kecil anak-anakku, dan kini seorang perempuan yang nyaris tak ku kenal sedang memperbaiki semuanya sendirian tanpa ia sadari. Lalu aku mengambil tas kerja kulit dari tanah, masuk melalui pintu samping rumah, naik langsung ke kamar, mengunci pintu, duduk di tepi tempat tidur dengan kepala di antara kedua tangan, terdiam mencoba memahami bagaimana aku membiarkan semuanya sampai sejauh ini. Bagaimana aku bisa menjadi begitu jauh dari anak-anakku hingga mereka hanya mampu bahagia ketika aku tidak berada di dekat mereka. Aku memikirkan Rati Ayu Maulida, mengingat bagaimana Fetai dulu meninggalkan rumah itu sambil berteriak bahwa aku tidak pernah benar-benar hadir, bahwa yang ku kenal hanya bekerja, sampai-sampai anak-anakku bahkan seperti tidak mengenal ayah mereka sendiri. Dan saat itu aku merasa ia berlebihan dan tidak adil karena kupikir aku bekerja justru demi memberi yang terbaik dan memastikan mereka tidak kekurangan apapun. Tetapi sekarang aku paham ia benar. Aku telah menukar kehadiran dengan uang, menukar waktu dengan benda-benda, dan pada akhirnya semua itu tidak berarti jika anak-anakku bahkan tidak sanggup menatapku tanpa kehilangan kilau di mata mereka. Aku melepas jas, melemparkannya ke atas kursi, melonggarkan dasi, lalu berbaring miring di ranjang menatap jendela sambil mendengarkan tawa dari luar yang masih menggema dari halaman rumput, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku menangis. Menangingat tanpa suara dengan wajah tertanam di bantal karena aku tahu aku telah kehilangan sesuatu yang mungkin tak akan pernah bisa kurebut kembali. Ketika terbangun, di luar sudah gelap dan rumah kembali sunyi. Sunyi berat yang selalu sama. Sunyi yang selama ini kupelajari untuk kubenci. Aku bangkit pelan, membasuh wajah di kamar mandi, berganti pakaian, lalu menuruni tangga dengan langkah berat, dan saat tiba di dapur aku melihat Nabila Sariwulandari sedang mencuci piring di wastafel. Celemeknya masih lembab, rambutnya diikat kuncir yang agak berantakan, dan ia bahkan tidak menyadari aku masuk. Ia terus mencuci dalam diam sambil bersenandung pelan lagu yang tidak ku kenal. Aku berdiri di ambang pintu memperhatikannya bekerja, lalu beberapa detik kemudian aku berdeham dan memanggil Nabila Sariwulandari, dan ia menoleh cepat, kaget, hampir menjatuhkan piring di tangannya, lalu buru-buru meminta maaf kepada Pak Dimas karena tidak melihatku datang dan berkata ia akan segera menyelesaikan cor dialah lalu pulang. Tetapi aku menggeleng dan bilang ia tidak perlu terburu-buru karena aku hanya ingin berterima kasih, membuatnya mengernyit bingung, dan aku melanjutkan bahwa apa yang ia lakukan hari ini dengan anak-anak sudah lama sekali tidak kulihat. Lalu ia tersenyum dengan cara yang sederhana dan jujur dan berkata anak-anakku hebat. Mereka hanya perlu sedikit bermain karena anak memang butuh itu. Aku mengangguk sambil merasakan sesak di dada lagi dan bertanya apakah mereka sudah makan malam. Dan Nabila menjawab sudah. Ia makan bersama mereka dan mereka membuat mie goreng sederhana. Anak-anak ikut membantu mengaduk bumbu sampai dapur berantakan tetapi mereka sangat senang. Dan di sudut bibirku muncul senyum getir karena aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku makan malam bersama mereka atau melakukan hal sesederhana memasak bersama. Aku menarik napas dalam dan bertanya mereka sekarang di mana. Dan Nabila menjawab mereka sudah di kamar anak-anak, sudah mandi, sudah sikat gigi, mungkin sudah tertidur. Lalu aku berterima kasih lagi dan naik tangga perlahan, berhenti di depan pintu kamar mereka dan membukanya hati-hati. Dan di sana keempatnya terbaring di ranjang masing-masing, sunyi, mata terpejam, napas teratur, sementara aku berdiri di ambang pintu menatap mereka dengan rasa sayang yang begitu besar sekaligus menyakitkan.
Sayang yang tak pernah tahu bagaimana mengucapkannya karena selalu terjebak di dalam diriku sendiri. Lalu aku masuk. Berjalan pelan menuju ranjang Rafli Aditya Pratama yang paling kecil. Berjongkok di sisinya dan mengusap rambutnya dengan hati-hati agar tidak membangunkannya. Dan Rafli hanya bergerak sedikit tanpa membuka mata. Aku berdiri di sana beberapa detik lagi, hanya menatap wajah kecil yang tenang itu, lalu berbisik pelan bahwa aku akan menjadi lebih baik dan berjanji pada diriku sendiri. Kemudian bangkit dan keluar dari kamar dalam diam sambil menutup pintu perlahan. Kembali ke dapur dan mendapati Nabila Sari Wulandari sudah selesai mencuci semuanya. Sedang mengeringkan tangan dengan lap dapur ketika ia berkata pamit sampai besok, namun sebelum ia melangkah pergi aku bertanya apakah ia punya anak, dan Nabila berhenti. Menoleh kepadaku lalu menjawab tidak. Tetapi sejak usia 12 tahun ia membesarkan 5 adiknya sendiri karena ibunya sakit dan seseorang harus merawat mereka. Membuatku merasakan rasa hormat yang begitu besar pada perempuan itu, pada kekuatan yang ia bawa tanpa pamer dan tanpa menuntut pengakuan. Sehingga aku berkata bahwa ia sangat baik dengan anak-anakku dan mereka menyukainya. Dan Nabila tersenyum lalu berkata bahwa ia juga sangat menyayangi mereka karena mereka anak-anak yang istimewa. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Ia membalas anggukan itu, mengambil tasnya dan keluar lewat pintu belakang, meninggalkanku sendirian di dapur menatap halaman rumput dari balik jendela. Tempat rumput masih basah dan selang air masih tergeletak di tanah. Dan aku merasakan bahwa sesuatu telah berubah hari itu, sesuatu yang sulit kujelaskan namun hidup dan berdenyut di dalam diriku seperti sebuah janji yang harus kutepati. Pada hari-hari berikutnya aku mulai pulang dari kantor di SCBD Sudirman, Jakarta lebih awal, tiba di rumah sebelum makan malam dan hampir selalu mendapati Nabila bersama anak-anak. Melakukan hal yang berbeda setiap hari. Kadang bermain layang-layang di halaman, kadang menggambar di teras, kadang membuat kue kering di dapur. Dan anak-anakku terlihat berubah, lebih ringan dan lebih terbuka. Sementara aku perlahan ikut terlibat dengan hati-hati karena takut merusak semuanya. Tetapi sedikit demi sedikit aku masuk ke dalam rutinitas itu, belajar duduk di lantai dan bermain, belajar mendengarkan cerita-cerita mereka, belajar hadir sungguh-sungguh, dan Nabila tak pernah menghalangi. Selalu memberi ruang agar aku mendekat dan selalu mendorong anak-anak memanggil papa, hingga aku mulai memahami bahwa menjadi ayah bukan soal memberi hadiah mahal atau menjamin masa depan finansial, melainkan tentang berada di sana, menatap mata mereka, tertawa bersama, dan hadir dalam momen-momen kecil yang pada akhirnya adalah satu-satunya hal yang benar-benar berarti. Suatu sore aku pulang lebih awal dari biasanya dan menemukan Nabila duduk di lantai ruang tamu dengan keempat anakku mengelilinginya. Masing-masing dengan buku gambar terbuka dan pensil warna berserakan di atas karpet, sementara ia membantu Rafli Aditya Pratama menggambar sebuah rumah. Anak itu terlihat sangat fokus dengan lidah menjulur keluar saat mencoba membuat atap seperti yang ia ajarkan. Dan ketika melihatku datang Rafli mengangkat gambarnya tinggi-tinggi dan berteriak memanggil papa sambil menunjukkan rumah yang ia buat, membuat dadaku kembali sesak namun kali ini berbeda. Sebuah rasa sakit yang manis karena aku merasa dilibatkan dalam sesuatu yang sebelumnya bukan bagian dariku. Lalu aku berjongkok di sampingnya dan memujinya bahwa gambarnya sangat bagus dan ia pandai menggambar. Membuatnya tersenyum dengan senyum penuh cahaya khas anak-anak, dan ketika aku menoleh ke Nabila aku melihat ia juga tersenyum. Dan saat itulah aku mengerti bahwa ia tidak berusaha mengambil tempatku, melainkan sedang membangun sebuah jembatan, menciptakan jalan agar aku bisa mendekati anak-anakku sendiri tanpa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa beban yang selama ini kupikul sejak Ratih Ayu Maulida pergi. Malam itu, setelah anak-anakku tertidur, aku memanggil Nabila Sari Wulandari ke ruang tamu dan berkata bahwa aku perlu bicara dengannya. Dan ia duduk di sofa dengan tangan di pangkuan, tampak tegang seolah takut telah melakukan sesuatu yang salah, tetapi aku menggeleng dan bilang ini bukan hal buruk. Aku hanya ingin berterima kasih lagi dengan sungguh-sungguh karena ia sedang mengubah hidup anak-anakku dan juga mengubah hidupku. Sementara aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasnya. Nabila terdiam beberapa detik menatap tangannya sendiri, lalu berkata aku tidak perlu berterima kasih karena ia hanya menjalankan pekerjaannya. Namun aku memotong dengan lembut, menegaskan bahwa ini bukan sekadar pekerjaan dan ia tahu itu. Bahwa ia melakukan jauh lebih banyak daripada yang akan dilakukan kebanyakan orang dan aku ingin ia memahami betapa pentingnya itu bagi kami. Sangat penting. Hingga Nabila mengangkat wajahnya dan ada air mata di sana. Air mata yang ia coba sembunyikan dengan memalingkan wajah. Tetapi aku melihatnya dan mengerti bahwa ia pun membawa luka dan kisahnya sendiri. Dan mungkin merawat anak-anakku adalah cara baginya untuk menyembuhkan sesuatu yang pernah retak di dalam dirinya. Aku membiarkannya pergi tanpa menekan, tanpa bertanya lebih jauh. Namun malam itu aku tidak bisa tidur.
Aku terjaga memikirkan semua yang terjadi sejak Nabila masuk ke hidup kami. Memikirkan bagaimana seseorang bisa mengubah segalanya tanpa berusaha keras, hanya dengan hadir, hanya dengan tulus, hanya dengan memberi. Perhatian yang benar-benar nyata. Dan aku sadar itulah yang harus kulakukan. Aku harus jujur, harus hadir sungguh-sungguh, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Harus melepaskan zirah yang selama ini kubangun di sekitar hatiku dan membiarkan anak-anakku melihatku apa adanya. Dengan segala kekurangan dan kerapuhan. Karena hanya dengan begitu aku bisa menjadi ayah yang mereka butuhkan. Keesokan paginya aku bangun dengan keputusan yang jelas di kepala, turun ke dapur dan mendapati Nabila sedang menyiapkan sarapan, lalu aku berkata aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda hari ini. Aku ingin menghabiskan seharian penuh bersama anak-anakku dan aku ingin ia membantuku memulai, mengajariku bagaimana melakukannya dengan benar karena aku tidak tahu, tidak pernah tahu, dan aku tidak ingin terus membuat kesalahan. Membuat Nabila menatapku kaget sebelum tersenyum dan berkata aku tidak perlu diajari apapun. Pak Dimas hanya perlu benar-benar berada di sana bersama mereka dan sisanya anak-anak sendiri yang akan menunjukkan jalannya. Tetapi dadaku kembali sesak oleh campuran takut dan harap saat aku mengangguk dan memohon agar ia membantuku memulai. Dan Nabila mengangguk lalu berkata mari kita bangunkan mereka bersama. Sehingga kami naik tangga berdampingan dan masuk ke kamar anak-anak. Nabila mulai membuka gorden perlahan sambil bersenandung pelan. Anak-anakku bergerak di ranjang sambil mengucek mata. Dan ketika mereka melihat aku berdiri di sana bersama Nabila, mereka tampak bingung sejenak karena biasanya aku tidak pernah ada pada jam seperti itu. Tidak pernah ada saat mereka bangun. Namun Nabila tersenyum dan berkata bahwa papa mereka akan menghabiskan hari ini bersama kami. Bukankah itu menyenangkan? Dan anak-anakku menatapku dengan tatapan waspada milik anak-anak yang sudah terlalu sering kecewa. Tetapi aku melangkah maju dan berkata itu benar. Aku akan bersama mereka seharian penuh dan kami akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Lalu, Gilang Rizky Pratama, yang paling sering curiga, menyilangkan tangan dan bertanya tentang pekerjaanku. Dan aku menjawab bahwa pekerjaan bisa menunggu. Hari ini aku ingin berada di sini bersama mereka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku melihat sesuatu berubah di wajah anakku itu. Seolah ada bagian yang mulai melunak. Seolah setitik cahaya kecil muncul kembali di matanya. Aku melihat kekakuan di wajahnya sedikit mencair, melihat kilau kecil muncul di matanya, lalu Rafli Aditya Pratama melompat turun dari ranjang dan berlari memelukku, dan aku berjongkok lalu mengangkat Rafli ke dalam pelukanku. Merasakan berat badannya, merasakan hangat tubuhnya. Lalu memejamkan mata sejenak sambil berusaha mengukir momen itu dalam ingatan karena aku tahu sesuatu yang baru sedang dimulai di sana. Sesuatu yang tidak boleh kubiarkan mati. Kami sarapan bersama di meja yang sama. Aku membantu menyajikan piring, membersihkan susu yang ditumpahkan Rafli, membantu Gilang Rizky Pratama memotong roti. Dan awalnya semuanya terasa canggung karena aku tidak terbiasa. Tetapi perlahan menjadi lebih mudah dan lebih alami. Lalu setelah sarapan selesai aku bertanya apa yang ingin mereka lakukan hari ini. Dan anak-anakku saling berpandangan kebingungan karena mereka belum pernah punya pilihan itu sebelumnya. Belum pernah punya papa yang benar-benar tersedia seperti itu. Sampai akhirnya Bagas Putra Pratama berkata pelan bahwa kami bisa bermain bola di halaman. Membuatku tersenyum dan langsung mengiyakan. Lalu kami semua keluar ke halaman rumput sementara Nabila Sariwulandari tinggal di dapur menyelesaikan pekerjaannya. Sesekali menatap keluar lewat jendela, dan aku melihat senyum di wajahnya. Melihat bahwa ia bahagia untukku. Dan itu memberiku kekuatan untuk terus maju. Kami bermain bola lebih dari 1 jam, aku berlari, terjatuh di rumput, terkena bola di wajah. Dan tertawa. Tertawa sungguh-sungguh. Dan anak-anakku tertawa bersamaku. Semuanya berantakan, melelahkan, dan sempurna. Lalu ketika kami berhenti untuk beristirahat, kami duduk bersama di bawah bayangan pohon besar di ujung halaman, dan Gilang menyandarkan kepalanya ke bahuku. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Sehingga aku merangkulnya dan kami terdiam beberapa menit hanya bernapas dan hadir bersama. Dan saat itu aku sadar bahwa inilah yang selama ini kucari. Kedamaian sederhana saat berada bersama orang-orang yang kucintai tanpa perlu apapun lagi, tanpa perlu membuktikan apapun, hanya hadir sepenuhnya. Menjelang sore Nabila membuat berondong jagung dan kami menonton film bersama di ruang tamu. Semua menyebar di sofa besar, aku duduk di tengah dengan 2 anak di masing-masing sisi. Dan mereka menempel padaku dari awal hingga akhir film. Sementara aku bahkan tidak memperhatikan layar karena pikiranku dipenuhi penyesalan tentang betapa bodohnya aku dulu. Betapa banyak waktu yang kusia-siakan dengan membiarkan pekerjaan menelan satu-satunya hal yang benar-benar penting. Tetapi sekarang aku ada di sini. Sekarang aku hadir.
Dan mulai saat itu aku akan melakukan semuanya dengan cara yang berbeda, menjadi ayah yang pantas mereka dapatkan dan berada di sana setiap hari apapun yang terjadi. Karena akhirnya aku mengerti bahwa kesuksesan tidak diukur dari uang atau kontrak, melainkan dari momen-momen seperti ini, dari tawa, pelukan, dan kebersamaan, ketika film selesai. Dan anak-anakku naik untuk mandi, aku tinggal di ruang tamu bersama Nabila, dan ia berkata bahwa aku telah melakukannya dengan sangat baik hari ini dan anak-anakku sangat bahagia. Membuatku menatapnya dan berkata dengan jujur bahwa aku tidak akan bisa melakukannya tanpa dirinya. Bahwa dialah yang menunjukkan jalan dan memberiku keberanian untuk mencoba. Namun Nabila menggeleng dan berkata bahwa bukan dirinya, melainkan aku yang memutuskan untuk hadir dan ia hanya ada di sana, meski di dalam. Hati aku tahu itu tidak sepenuhnya benar karena dialah jembatan yang menggenggam tanganku dan menunjukkan bahwa masih ada waktu. Bahwa masih mungkin memperbaiki apa yang telah lama retak. Aku mengatakan kepada Nabila Sariwulandari bahwa ia harus tahu betapa ia telah mengubah segalanya di rumah ini. Mengubah kami, dan aku tidak akan pernah melupakannya. Lalu Nabila tersenyum dengan rendah hati dan berkata ia hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun. Tetapi aku tahu itu tidak benar. Aku tahu ia melakukan jauh lebih banyak daripada yang akan dilakukan orang kebanyakan dan aku berutang padanya sesuatu yang tak akan pernah bisa kubayar. Malam itu ketika aku menidurkan anak-anakku, aku duduk di tepi ranjang masing-masing, mengusap rambut mereka satu persatu, mengucapkan selamat malam secara pribadi, dan saat tiba di ranjang Gilang Rizky Pratama, ia menggenggam tanganku dan bertanya apakah papa akan ada lagi besok, membuat tenggorokanku mengencang dan mataku panas, namun aku menjawab dengan suara tegas bahwa iya, aku akan ada besok, lusa, dan seterusnya, aku akan selalu ada dan aku berjanji. Lalu Gilang tersenyum kecil namun sungguh-sungguh dan berkata ia menyukai hari ini. Dan aku harus menahan diri agar tidak menangis di depannya. Menggigit bibir, menarik napas panjang. Lalu berkata bahwa aku juga sangat menyukainya dan itu adalah hari terbaik yang kudapat dalam waktu yang lama. Kemudian aku mengecup keningnya, mematikan lampu, dan keluar dari kamar. Dan ketika pintu tertutup aku menyandarkan diri beberapa detik, mencoba menenangkan napas dan mencerna semua yang kurasakan. Campuran bahagia, rasa bersalah, dan harapan yang meledak di dalam dadaku. Aku turun ke dapur dan menemukan Nabila di sana sedang merapikan sisa-sisa terakhir, lalu aku bertanya apakah aku boleh bertanya sesuatu. Dan ia menoleh mengangguk. Sehingga aku bertanya mengapa ia melakukan semua ini. Mengapa ia begitu peduli pada anak-anakku padahal ia bahkan belum benar-benar mengenalku. Maupun mereka, tetapi ia memperlakukan mereka seolah-olah anaknya sendiri. Dan Nabila terdiam sejenak menatap lantai sebelum mengangkat wajah dan berkata ia tahu rasanya tumbuh besar tanpa ada orang yang benar-benar peduli. Ia tahu rasanya menjadi anak dan merasa tidak terlihat, dan ia tidak ingin ada anak manapun merasakan itu. Jadi setiap kali ia bisa, ia melakukan apa yang dulu ia harapkan pernah dilakukan seseorang untuk dirinya. Dadaku kembali sesak dan rasa hormatku padanya makin membesar, hingga aku mengatakan bahwa ia orang yang luar biasa. Sungguh. Dan Nabila tersenyum malu-malu sambil berkata terima kasih tetapi ia hanya melakukan apa yang ia anggap benar. Dan aku mengangguk mengatakan bahwa justru itulah yang membuatnya begitu istimewa. Dalam minggu-minggu berikutnya aku menepati janjiku. Pulang setiap hari sebelum makan malam. Bermain dengan anak-anakku, membantu pekerjaan rumah dan pelajaran sekolah, membacakan cerita sebelum tidur, dan dari hari ke hari aku melihat perbedaannya. Melihat anak-anakku makin terbuka, makin sering tertawa, makin percaya, dan aku juga melihat perubahan dalam diriku sendiri. Aku terasa lebih ringan, lebih bahagia, lebih utuh, karena akhirnya aku mengerti apa yang benar-benar penting dalam hidup dan aku mulai hidup sejalan dengan itu. Sementara Nabila Sariwulandari tetap ada di sini, selalu hadir, selalu membantu, menjadi kekuatan sunyi yang membuat semuanya berjalan. Dan rasa syukurku padanya begitu besar. Syukur yang sulit kurangkai dengan kata-kata namun kuusahakan. Kutunjukkan setiap hari dengan memperlakukannya dengan hormat, mendengarkannya, menghargainya, karena aku tahu tanpa dirinya semua ini tidak akan mungkin terjadi. Sampai suatu hari, hampir 2 bulan setelah sore pertama di halaman rumput itu, aku pulang dan menemukan Nabila duduk sendirian di dapur dengan wajah merah dan mata bengkak. Aku langsung cemas dan bertanya apa yang terjadi. Apakah semuanya baik-baik saja dan apakah anak-anakku aman? Dan Nabila Sariwulandari mengangguk cepat sambil berkata bahwa semuanya baik, anak-anak dalam keadaan baik dan sedang bermain di kamar anak-anak. Lalu aku duduk di hadapannya dan bertanya lagi dengan lembut mengapa ia menangis, hingga Nabila menarik napas panjang dan berkata bahwa ibunya memburuk. Rumah sakit menelepon sore itu dan mengatakan ia harus pergi karena ibunya mungkin tidak punya banyak waktu lagi.
Membuat dadaku mengencang dan rasa sakitnya terasa seperti milikku sendiri saat aku berkata bahwa ia harus pergi dan berada di sisi ibunya. Namun Nabila menggeleng dan berkata ia tidak bisa meninggalkanku dan tidak bisa meninggalkan anak-anakku karena mereka membutuhkannya. Lalu aku menggenggam tangannya di atas meja dan meyakinkannya bahwa kami akan baik-baik saja. Aku berjanji bahwa ia telah mengajarkanku semua yang perlu ku ketahui dan kini aku bisa menjaga anak-anakku sendiri. Dan ia harus pergi karena ibunya membutuhkannya. Membuat Nabila kembali menangis sambil berkata ia tidak ingin pergi karena ia sangat menyayangi anak-anakku dan akan sangat merindukan mereka. Lalu aku menggenggam tangannya lebih erat dan berkata bahwa mereka juga akan merindukannya. Aku pun akan merindukannya. Tetapi ibunya adalah yang paling penting sekarang dan membutuhkan kehadirannya. Hingga Nabila mengangguk, menyeka air mata dengan tangan lainnya dan berjanji akan kembali secepat yang ia bisa. Dan aku tersenyum sambil berkata bahwa aku tahu ia akan kembali dan kami akan menunggunya. Nabila pergi malam itu juga hanya dengan sebuah koper kecil, memeluk masing-masing anak-anakku begitu erat hingga mereka terkejut. Dan setelah ia pergi rumah terasa aneh, kosong dengan cara yang berbeda. Karena meskipun ia hanya seorang art, meskipun ia baru datang belum lama, ia telah menjadi bagian dari keluarga ini, menjadi sosok yang esensial. Dan ketidakhadirannya terasa di setiap sudut, di setiap keheningan, sementara aku berusaha menjaga rutinitas dan melakukan semuanya seperti yang biasa ia lakukan. Tetapi rasanya tidak pernah sama. Dan aku melihat di mata anak-anakku kesedihan orang-orang yang kehilangan seseorang yang penting. Kerinduan yang menusuk dada, sesuatu yang tidak tahu bagaimana harus kuperbaiki atau bagaimana mengisi kekosongan yang ditinggalkan Nabila. Seminggu kemudian, di tengah malam, telepon berdering dan aku terbangun dengan jantung berdebar kencang. Dan ketika kuangkat ternyata Nabila di seberang sana. Menangis, membuat perutku terasa melilit dan rasa takut dingin merayap di tulang punggungku saat aku bertanya apa yang terjadi pada ibunya. Dan di sela-sela isa ia berkata bahwa ibunya telah pergi sore itu, bahwa ia memegang tangan ibunya tetapi itu tidak cukup dan ia tidak berhasil menyelamatkannya. Hingga aku menutup mata, menarik napas dalam, dan berkata betapa aku sangat menyesal dan bahwa ia telah melakukan semua yang bisa ia lakukan. Bahwa ia berada di sisi ibunya dan itulah yang paling penting. Tetapi Nabila terus menangis dan berkata ia tidak tahu harus berbuat apa sekarang, tidak tahu bagaimana pulang dan melanjutkan hidup karena ia merasa begitu tersesat, membuat dadaku kembali mengencang karena aku memahami rasa sakit itu. Memahami rasanya kehilangan seseorang yang penting dan merasa tak berpijak. Sehingga aku berkata bahwa ia tidak sendirian, kami ada di sini. Dan ketika ia siap untuk kembali kami akan menunggunya dan ia boleh mengambil waktu sebanyak yang ia butuhkan untuk pulih. Aku berjanji, dan Nabila Sariwulandari terdiam beberapa detik. Hanya suara napasnya yang tersengal terdengar lewat telepon, lalu ia berkata terima kasih kepada Pak Dimas untuk semuanya dan menutup panggilan sebelum aku sempat mengatakan apapun lagi. Membuatku duduk terpaku di tepi ranjang sambil menggenggam ponsel. Menatap layar gelap dengan beban berat di dada dan rasa tak berdaya karena aku tidak bisa melakukan apapun untuk meringankan dukanya. Aku memikirkan anak-anakku sendiri. Membayangkan bagaimana jadinya jika aku kehilangan mereka. Dan hanya dengan membayangkan itu mataku langsung panas dan tenggorokanku mengencang hampir tak sanggup kutelan. Sehingga aku bangkit perlahan, berjalan ke kamar anak-anak dan membuka pintunya hati-hati. Dan di sana mereka semua tidur. Sunyi, hidup, bernapas, membuatku berdiri di ambang pintu beberapa menit hanya untuk menatap dan bersyukur diam-diam karena aku masih memiliki mereka dan masih punya kesempatan untuk hadir dan menjadi ayah yang mereka butuhkan. Lalu aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah menyia-nyiakan itu lagi, tidak akan pernah menaruh pekerjaan atau uang atau apapun di atas mereka. Karena merekalah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Satu-satunya hal yang membuat hidup terasa bermakna. Keesokan paginya aku membangunkan mereka dan menyiapkan sarapan sendiri. Roti panggangku gosong dan jus tumpah di meja. Tetapi mereka tetap makan. Dan ketika Rafli Aditya Pratama bertanya di mana Nabila, aku menarik napas dalam lalu berkata ia sedang mengurus sesuatu yang penting tetapi ia akan segera kembali. Dan Rafli mengangguk lalu terus makan. Namun aku melihat kesedihan di matanya. Melihat bahwa ia merindukannya, bahwa semuanya merindukannya. Dan rasa itu menusuk lebih dalam daripada yang kuduga karena aku baru sadar Nabila bukan hanya penting bagiku. Ia sudah menjadi penting bagi kami semua. Menjadi bagian dari keluarga dengan cara yang tak seorang pun sadari sampai ia tidak ada. Hari-hari berikutnya terasa berat, aku mencoba melakukan semuanya sendirian. Menjaga rumah tetap berjalan, mengurus anak-anakku, tetapi itu melelahkan dengan cara yang tidak pernah kubayangkan, dan aku mulai mengerti semua yang biasa dilakukan Nabila. Semua kerja tak terlihat yang ia kerjakan setiap hari tanpa menuntut pujian.
Tanpa mengeluh, hanya karena memang harus dilakukan. Aku bangun lebih pagi untuk membuat sarapan, merapikan rumah, mengantar anak-anak ke sekolah, bekerja beberapa jam, menjemput mereka lagi, membantu PR, menyiapkan makan malam, memandikan, menidurkan, dan ketika akhirnya aku bisa duduk di sofa, sudah larut malam dan aku hancur, nyaris tak mampu menahan kelopak mata. Tetapi tetap saja aku sulit tidur nyenyak karena pikiranku terus kembali pada Nabila. Bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Apakah ia baik-baik saja? Dan apakah ia benar-benar akan kembali seperti yang ia janjikan? 2 minggu berlalu tanpa kabar, dan aku mulai kehilangan harapan, mulai berpikir mungkin ia tidak akan kembali. Mungkin ia memilih jalan lain dan memulai hidup baru di tempat lain. Dan gagasan itu terasa lebih menyakitkan daripada yang ingin kuakui karena aku sudah terbiasa dengan kehadirannya. Terbiasa dengan ringan yang ia bawa ke dalam rumah ini. Dengan caranya membuat semuanya terasa lebih mudah, lebih lapang, lebih mungkin. Anak-anakku juga berubah, mereka menjadi lebih pendiam dan tertutup, dan aku melihat bahwa mereka merindukannya sama besar denganku. Bahwa Nabila Sariwulandari telah meninggalkan jejak di hati mereka yang tidak akan mudah hilang. Sementara aku tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada mereka bahwa terkadang orang pergi dan tidak kembali. Bahwa terkadang kita kehilangan orang-orang penting dan yang tersisa hanyalah belajar hidup dengan kekosongan itu. Hingga pada suatu sore Sabtu yang hujan, saat aku berada di dapur mencoba membuat bolu bersama anak-anakku, yang berubah menjadi bencana total karena aku sama sekali tidak tahu apa yang kulakukan. Bel pintu berbunyi dan Gilang Rizky Pratama berlari membukanya lalu kembali berteriak bahwa Nabila telah kembali. Membuatku menjatuhkan semua yang sedang kukerjakan dan berlari ke pintu. Dan di sanalah ia berdiri dengan koper kecil di tangan. Rambut terikat rapi. Wajah lelah namun dengan senyum kecil di bibirnya, memicu sesuatu meledak di dadaku. Sesuatu yang hangat dan kuat yang tak mampu kuberi nama. Sebelum aku sempat mengatakan apa pun, keempat anak-anakku serentak melompat memeluknya, memeluk begitu erat hingga ia hampir kehilangan keseimbangan, dan ia menjatuhkan kopernya lalu memeluk mereka semua kembali. Berjongkok di lantai pintu masuk dengan 4 anak menempel padanya sambil kembali menangis, tetapi kali ini air mata itu berbeda. Air mata lega, rasa memiliki, dan pulang ke rumah. Sementara aku berdiri terpaku menyaksikan pemandangan itu dengan mata panas dan simpul di tenggorokan yang sudah begitu kukenal. Ketika Nabila akhirnya berdiri dan menatapku, aku menyambutnya kembali. Dan ia tersenyum seraya berkata bahwa ia sangat merindukan tempat ini. Dan aku hanya mampu mengangguk dan mengatakan bahwa kami juga sangat merindukannya karena jika aku mencoba berkata lebih banyak, aku tahu aku akan runtuh oleh semua emosi yang kutahan sejak ia pergi. Oleh rasa takut kehilangannya dan rasa syukur karena ia kembali. Malam itu kami makan malam bersama. Nabila memasak mie goreng sederhana yang terasa lebih enak daripada apapun yang kucoba buat selama berminggu-minggu. Dan anak-anakku tak berhenti bercerita tentang semua yang terjadi saat ia pergi. Tentang sekolah, gambar-gambar mereka, dan bolu kacau yang kami coba buat saat ia datang. Sementara ia mendengarkan dengan perhatian tulus yang hanya ia miliki, dan aku hanya mengamati. Merasakan bahwa semuanya kembali ke tempatnya, bahwa rumah ini kembali menjadi rumah yang sesungguhnya. Setelah anak-anakku tertidur, aku dan Nabila duduk di dapur meminum teh dalam diam sampai aku memecah keheningan dengan bertanya bagaimana keadaannya sebenarnya. Dan ia menatap cangkir di tangannya sambil berkata ia sedih karena sangat merindukan ibunya. Tetapi tahu ibunya tidak lagi menderita dan itu memberinya sedikit kedamaian. Lalu aku bertanya tentang saudara-saudaranya dan ia menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Masing-masing menjalani hidup mereka dan banyak mendukungnya. Namun ia tahu ia harus kembali ke sini karena disinilah ia merasa berguna dan dibutuhkan. Membuatku menatapnya dan menegaskan bahwa ia memang dibutuhkan dan sangat penting bagi keluarga ini. Dan Nabila tersenyum malu-malu seraya berterima kasih, mengatakan bahwa kata-kata itu sangat berarti baginya. Kami duduk berbincang lebih lama dengan obrolan ringan tentang hal-hal sehari-hari, tentang rencana minggu depan, tentang perubahan di rumah selama Nabila Sariwulandari pergi, dan semuanya terasa menenangkan, terasa sangat baik memiliki Nabila kembali, seolah kepingan yang hilang akhirnya kembali ke tempatnya. Sampai Nabila berkata ia ingin tidur karena lelah dan aku mengangguk sambil mendoakannya tidur nyenyak serta berterima kasih karena ia telah kembali. Membuatnya tersenyum dan berkata, tidak ada tempat lain yang lebih ingin ia pilih selain di sini. Lalu ia keluar lewat pintu belakang menuju kamar kecil di bagian belakang rumah tempat ia biasa beristirahat jika pulang larut. Dalam bulan-bulan berikutnya hidup kembali ke ritme semula, tetapi dengan satu perbedaan besar. Aku, Dimas Arya Pratama, benar-benar hadir sekarang. Bukan lagi papa yang jauh dan hanya muncul untuk makan malam lalu tidur, melainkan ada setiap hari. Bermain,
mengobrol, membantu, hingga hubunganku dengan anak-anakku menjadi semakin kuat dan semakin nyata. Dan mereka mulai mempercayaiku dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mulai mencariku saat sedih, saat bahagia, saat butuh pertolongan, dan itulah yang selama ini kuinginkan, koneksi yang pernah hilang dan kini kubangun kembali sedikit demi sedikit. Nabila tetap menjadi kehadiran yang konstan dan sunyi yang membuat semuanya berjalan. Tetapi sekarang aku benar-benar melihat semua yang ia lakukan, semua kerja dan cinta yang ia masukkan ke dalam setiap hal kecil, dan aku sengaja selalu berterima kasih, mengakui, menunjukkan bahwa aku menghargainya, karena aku tahu tanpa dirinya semua ini tidak akan mungkin terjadi. Sampai suatu hari, hampir 6 bulan setelah sore pertama di halaman rumput itu. Setelah anak-anakku tidur, aku memanggil Nabila ke ruang tamu dan berkata ada sesuatu yang penting yang ingin kusampaikan, membuatnya duduk di sofa dengan ekspresi khawatir seperti biasa. Takut ia berbuat salah, tetapi aku menggeleng dan menenangkannya bahwa ini bukan hal buruk. Hanya saja aku sudah banyak memikirkan semua yang terjadi sejak ia datang dan bagaimana ia mengubah hidup kami. Dan aku sadar aku tidak bisa terus memperlakukannya hanya sebagai pekerja, karena ia jauh lebih dari itu. Ia adalah bagian dari keluarga dan aku ingin ia mengetahuinya. Nabila terdiam dengan mata berkilau, dan aku melanjutkan bahwa aku tahu ia punya rencana dan hidupnya sendiri. Aku tidak ingin menahannya jika ia tidak ingin berada di sini, tetapi jika ia ingin tinggal dan tetap menjadi bagian dari kehidupan kami, aku ingin menawarkan sesuatu yang lebih menetap, bukan sekadar pekerjaan melainkan sebuah rumah yang sungguh-sungguh, tempat ia tahu selalu ada tempat baginya, selalu diterima, selalu disambut, selalu disayangi. Hingga Nabila mulai menangis dengan air mata sunyi mengalir di pipinya dan berkata bahwa ia tidak tahu harus berkata apa karena belum pernah ada orang yang menawarkan hal seperti itu kepadanya. Membuatku tersenyum dan memintanya untuk mengatakan ia akan tinggal. Lalu Nabila menyeka air matanya dengan punggung tangan dan tersenyum. Senyum besar dan nyata yang jarang kulihat. Seraya berkata ia akan tinggal karena disinilah ia merasa seperti di rumah, disinilah ia merasa bahagia. Dan ia mencintai anak-anakku seolah mereka anaknya sendiri. Membuat dadaku kembali sesak namun dengan rasa sakit yang manis. Perasaan bahwa aku melakukan hal yang benar dan akhirnya mengakui nilai seseorang yang memang pantas diakui. Sehingga aku berkata bahwa anak-anakku juga mencintainya, dan kami semua mencintainya. Itulah pertama kalinya aku mengucapkannya dengan suara lantang. Pertama kalinya aku mengakui betapa besar arti Nabila Sari Wulandari bagi kami semua, dan rasanya membebaskan. Seperti menurunkan beban besar dari bahu dan membiarkan kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Sejak hari itu segalanya berubah lagi, tetapi dengan cara yang berbeda, karena Nabila bukan lagi sekadar ia benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Makan bersama kami di meja, ikut terlibat dalam keputusan tentang anak-anakku, memberi pendapat tentang banyak hal, dan anak-anakku mulai memanggilnya Tante Nabila. Panggilan yang sangat ia sukai karena membuatnya merasa diakui sebagai bagian penting dalam hidup mereka. Sementara aku melihat bagaimana ia berkembang, menjadi lebih percaya diri, lebih bahagia, lebih utuh, dan itu juga memberiku kebahagiaan karena aku tahu aku telah melakukan hal yang benar dengan memberinya pengakuan dan tempat yang memang layak ia dapatkan. Tahun-tahun berlalu dan keluarga kami yang tak biasa itu kian menguat dan kian menyatu. Dan aku, Dimas Arya Pratama, tak pernah lagi menjadi pria dingin dan jauh seperti dulu. Karena aku belajar untuk hadir dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Sementara anak-anakku tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka dicintai. Bahwa mereka memiliki papa yang selalu ada saat dibutuhkan dan tante Nabila yang merawat mereka dengan cinta yang murni dan tanpa syarat. Aku juga mengubah caraku bekerja, lebih banyak mendelegasikan, mempekerjakan orang-orang terpercaya untuk mengurus perusahaan, dan bekerja dari rumah hampir setiap hari karena aku tak ingin kehilangan satupun momen penting. Tak ingin suatu hari terbangun dan menyadari anak-anakku telah tumbuh tanpa kehadiranku. Dan keputusan itu adalah yang terbaik dalam hidupku karena aku menyaksikan setiap pencapaian, setiap tawa, setiap air mata, setiap momen kecil dan besar yang membentuk kehidupan kami, dan aku hadir sepenuhnya seperti yang selalu mereka pantas dapatkan. Nabila pun berkembang dengan cara yang tak disangka siapapun. Ia kembali bersekolah, mengikuti kuliah pedagogi malam hari yang dengan senang hatiku biayai, lulus beberapa tahun kemudian dan mulai mengajar di sekolah dekat rumah. Namun tetap tinggal bersama kami dan tetap menjadi bagian keluarga. Membuat anak-anakku bangga hingga mereka sering membawa teman-temannya untuk mengenal Tante Nabila sang guru, yang selalu menyambut semua orang dengan kehangatan dan perhatian khasnya, dan aku melihat betapa ia menjadi pribadi yang semakin kuat dan yakin, menyadari bahwa peranku hanyalah memberi kesempatan dan dukungan.
Sementara semua pencapaian itu lahir dari kekuatan, tekad, dan kemampuannya untuk mencintai meski telah banyak kehilangan. Suatu hari ketika anak-anakku sudah lebih besar, Gilang Rizky Pratama berusia 14 tahun, Bagas Putra Pratama 13, Satya Nugraha Pratama 12, dan Rafli Aditya Pratama 11, kami duduk bersama di meja makan malam ketika Gilang bertanya apakah aku pernah berpikir untuk menikah lagi. Membuatku terkejut hingga aku menoleh ke Nabila di seberang meja lalu kembali menatap putraku dan bertanya mengapa ia menanyakan itu, dan Gilang mengangkat bahu sambil berkata, ia hanya merasa aku terlihat bahagia dan mereka pun bahagia. Tetapi kadang ia bertanya-tanya apakah aku tidak merindukan memiliki seseorang yang istimewa. Membuatku tersenyum dan berkata bahwa aku memiliki mereka. Memiliki Tante Nabila. Memiliki keluarga ini. Dan itu lebih dari cukup bagiku. Bahwa aku tidak membutuhkan apapun lagi. Lalu Rafli Aditya Pratama, yang selalu paling belak-belakan, berkata bahwa papa suka Tante Nabila juga. Kan? Dan wajahku langsung terasa panas oleh rasa kiku karena tertangkap basah. Aku kembali menoleh ke Nabila Sariwulandari yang juga memerah sambil menunduk ke piringnya. Lalu aku menjawab tentu saja aku menyukai Tante Nabila karena ia bagian dari keluarga kami. Tetapi Rafli memutar mata dan berkata bukan itu maksudnya. Membuat anak-anakku yang lain tertawa, dan saat itulah aku menyadari mereka tahu. Mereka sudah menangkap sesuatu yang selama bertahun-tahun ku coba abaikan. Bahwa selama ini perasaanku pada Nabila tumbuh jauh melampaui rasa terima kasih. Atau persahabatan, bahwa tanpa kusadari aku jatuh cinta padanya perlahan, hari demi hari. Melihatnya merawat anak-anakku, melihatnya tersenyum, melihatnya kuat, lembut, dan jujur, dan sekarang anak-anakku sendiri mengatakannya terang-terangan di depan semua orang. Nabila cepat berdiri dari meja dan berkata ia akan mengambil makanan penutup lalu pergi ke dapur. Sementara aku menatap anak-anakku dan berkata mereka benar-benar tidak ada habisnya. Meski aku tersenyum, dan mereka membalas senyum. Itu, lalu Gilang Rizky Pratama berkata bahwa mereka hanya ingin aku bahagia dan Tante Nabila juga bahagia. Dan mereka merasa kami akan bahagia jika bersama. Membuat dadaku mengencang oleh ketakutan akan merusak segalanya dan mempertaruhkan keluarga yang kami bangun bersama. Namun pada saat yang sama setitik harapan tumbuh dalam diriku. Harapan bahwa mungkin saja ini bisa berhasil. Bahwa mungkin Nabila merasakan hal yang sama. Bahwa mungkin kami bisa menjadi lebih dari sekadar teman atau sekadar keluarga. Mungkin kami bisa menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang utuh dan nyata. Malam itu setelah semuanya tidur, aku turun ke dapur dan menemukan Nabila masih terjaga. Duduk di meja kecil sambil minum teh. Dan aku duduk di hadapannya lalu terdiam beberapa detik mencari kata-kata yang tepat sebelum meminta maaf atas kejadian di makan malam karena anak-anakku tidak berhak menaruhnya dalam situasi itu. Tetapi Nabila menggeleng dan berkata aku tidak perlu minta maaf karena mereka hanya anak-anak yang sedang bercanda, namun aku melihat ia gugup, melihat ia kesulitan menatap mataku. Sehingga aku menarik napas dalam dan berkata aku harus mengatakan sesuatu dengan jujur karena aku tidak sanggup lagi menyimpannya. Dan akhirnya Nabila mengangkat wajahnya menatapku. Lalu aku mengatakan bahwa anak-anakku benar, bahwa aku menyukainya, sangat menyukainya. Lebih dari yang seharusnya, lebih dari yang pantas, dan aku tahu itu bisa merusak segalanya dan mengakhiri keluarga yang telah kami bangun kembali, tetapi aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakannya. Tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa aku jatuh cinta padanya di suatu titik selama tahun-tahun itu, dan sekarang aku bahkan tidak bisa membayangkan hidupku tanpa dirinya. Bukan hanya sebagai bagian keluarga, tetapi sebagai sesuatu yang lebih. Sebagai seseorang yang benar-benar kucintai. Setelah itu aku berhenti bicara dan menunggu. Menunggu ia mengatakan sesuatu atau bereaksi, dan keheningan terasa abadi dan menyakitkan, hingga Nabila menatapku dengan mata penuh air mata lalu berkata dengan suara bergetar bahwa ia juga jatuh cinta padaku sejak lama. Tetapi tak pernah berani mengatakannya karena merasa itu salah. Karena ia hanya seorang art, dan karena ia pikir aku tak akan pernah melihatnya seperti itu. Dan aku berdiri dari kursi lalu berlutut di depannya. Menggenggam kedua tangannya di antara tanganku dan berkata. Aku mengatakan kepadanya bahwa ia tidak pernah hanya seorang art, bahwa Nabila Sariwulandari selalu jauh lebih dari itu. Selalu esensial, selalu istimewa, dan aku meminta maaf jika pernah membuatnya merasa sebaliknya. Karena bagiku ia adalah segalanya dan ia adalah segalanya bagi keluarga ini. Membuat Nabila akhirnya menangis terseduh-seduh. Dan aku menariknya ke dalam pelukan hingga ia mencengkeram kurat, dan kami berdiri berpelukan di tengah dapur sambil menangis bersama, melepaskan semua emosi yang kami simpan begitu lama, ketidakpastian, ketakutan, dan membiarkan sesuatu yang baru masuk, sesuatu yang ringan, terasa benar, tulus, dan tak terelakkan,
Hingga ketika kami akhirnya berpisah aku mengusap air mata di pipinya dengan kedua ibu jariku dan bertanya apakah kami bisa mencoba. Melihat kemana semua ini akan membawa kami. Dan Nabila tersenyum sambil mengangguk dan berkata ia sangat ingin mencoba. Membuatku ikut tersenyum dengan senyum lebar yang jarang kumiliki dan berkata bahwa kami akan mencobanya bersama. Lalu aku menunduk dan menciumnya dengan lembut dan penuh kehati-hatian. Sebuah ciuman syarat janji dan harapan. Dan saat kami berpisah aku melihat di matanya kilau yang sama dengan yang kurasakan di dadaku. Kebahagiaan murni sekaligus menakutkan karena memulai sesuatu yang baru dengan seseorang yang benar-benar kucintai. Keesokan harinya ketika anak-anakku bangun dan turun untuk sarapan, aku dan Nabila sudah bersama di dapur, dan mereka langsung menyadari ada sesuatu yang berubah dari cara kami saling menatap dan tersenyum, hingga Gilang Rizky Pratama berseru akhirnya dan anak-anakku yang lain bertepuk tangan sambil bersorak kegirangan. Membuat kami tertawa bersama dengan tawa yang lepas dan bahagia. Dan segalanya terasa tepat, segalanya berada di tempatnya. Karena keluarga yang terbentuk dengan cara yang begitu tak terduga itu akhirnya terasa utuh dan menemukan keseimbangannya. Tahun-tahun berikutnya menjadi yang paling bahagia dalam hidupku. Aku dan Nabila Sari Wulandari menikah dalam upacara kecil yang hanya dihadiri keluarga dan beberapa sahabat dekat. Dan keempat anak-anakku menjadi pendamping kami. Membuat segalanya terasa mengharukan dan sempurna. Dan aku menatap perempuan luar biasa di sisiku sambil mengucap syukur dalam hati karena keberuntungan telah mempertemukanku dengannya. Karena aku memiliki kebijaksanaan untuk mengenali nilainya dan keberanian untuk membuka diri serta mengakui perasaanku. Sebab tanpa dirinya aku tahu hidupku akan kosong dan tak bermakna, hanya rangkaian hari tanpa warna dan tanpa sukacita. Nabila tetap menjadi kekuatan sunyi yang konsisten, terus merawat kami semua dengan cinta tanpa syarat yang menjadi ciri khasnya. Anak-anakku tumbuh kuat dan bahagia, tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka dicintai, bahwa mereka memiliki keluarga yang sungguh-sungguh. Keluarga yang dibangun bukan oleh ikatan darah semata melainkan oleh pilihan, oleh cinta, oleh kehadiran, dan itu lebih kuat daripada apapun. Aku, Dimas Arya Pratama, tidak pernah lagi menjadi pria sedih dan jauh seperti saat aku pulang pada sore hujan bertahun-tahun lalu, karena aku telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih utuh. Seseorang yang tahu apa yang benar-benar penting dalam hidup dan menjalani semuanya sesuai dengan itu setiap hari. Dan ketika aku menoleh ke belakang, melihat semua yang terjadi dan semua yang berubah, aku tahu momen di halaman rumput itulah titik baliknya. Saat segalanya mulai bergerak, saat seorang perempuan sederhana dan rendah hati bernama Nabila Sari Wulandari masuk ke hidup kami dan menunjukkan bahwa cinta bukan tentang gestur besar atau kata-kata indah, melainkan tentang hadir, tentang merawat, tentang membuat orang lain merasa terlihat dan dihargai, dan itulah yang kucoba lakukan setiap hari untuk Nabila, untuk anak-anakku, untuk keluarga yang menjadi harta paling berharga dalam hidupku, dan pada suatu hari bertahun-tahun kemudian, ketika aku duduk di halaman rumput, melihat cucu-cucuku bermain dengan selang air sementara Nabila tertawa di sampingku, aku menggenggam tangannya dan berbisik hanya agar ia mendengar bahwa ia telah menyelamatkanku, menyelamatkan anak-anakku, menyelamatkan seluruh keluarga ini dan aku akan selamanya bersyukur karena beruntung pernah dipertemukan dengannya. Lalu Nabila Sari Wulandari menggenggam tanganku kembali dan berkata bahwa aku juga telah menyelamatkannya. Bahwa aku memberinya tempat untuk merasa menjadi milik, sebuah keluarga untuk dicintai, dan hidup yang layak dijalani. Dan ia tidak akan menukar semua itu dengan apapun di dunia.